Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saum yang diwajibkan kepada umat Islam itu menurut riwayat adalah pada tahun kedua hijrah. Kemudian Rasulullah wafat pada tahun ke-11 hijrah. Makanya beliau melaksanakan saum itu hanya 9 tahun, 9 kali. Akan tetapi pada tahun ke-11 hijrah beliau wafat bulan Rabiul Awal, maka beliau hanya melaksanakan saum itu hanya 8 kali. Untuk kita yang setiap tahun kita ketemu dengan saum, mungkin ada satu pertanyaan besar. Sudah mendapatkan apakah kita dengan saum ini? Padahal kalau kita lihat dari hikmah saum itu sendiri, salah satunya saum itu dekat sekali dengan sisi kemanusiaan. Hanya orang yang sehat jasmani dan rohanilah yang kemudian diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian tujuan saum itu adalah takwa. Dan takwa itu dimensinya luas sekali. Salah satu contoh, ketika seseorang menahan lapar, haus, dan dahaga, maka salah satu hikmah dia akan mendapatkan bagaimana ketika orang lain yang setiap hari mungkin tidak mendapatkan makanan. Makanya hikmah saum salah satunya adalah kita peduli kepada fakir miskin. Kepedulian sosial itu ada. Apabila saum ini hanya untuk menahan lapar dan haus dan dahaga saja, Rasulullah dalam Musnad Ahmad pernah bersabda, "Rubba siyamin hadduhu min siyamihi ilal zu wal atas." Banyak sekali orang yang saum, tapi hanya mendapatkan haus dan dahaganya saja, mendapatkan lapar dan hausnya saja. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa Rasulullah pernah mengisyaratkan ketika saum tidak bermanfaat untuk diri, ketika saum tidak bermanfaat untuk semua orang. Padahal dari kalimatnya kutiba, dari kalimat diwajibkan, menurut para ulama, kalimat kutiba yang dipakai dalam 4 tempat dalam Al-Quran, itu tujuannya adalah untuk memelihara manusia. Kita tahu bagaimana keadaan sekarang, di mana kita Ramadan dalam sebuah pandemi virus yang mewabah sedunia. Maka dengan saum kita perlihatkan sisi kemanusiaan kita. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Rogima an purajulin dakhala alaihi sahru Ramadan." Seseorang yang masuk pada bulan Ramadan, Rasulullah katakan dia celaka. Kenapa? Summan salaho fala yughfaru alaihi fala yughfaru lahu. Kemudian Ramadan itu terlewati dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita giatkan ibadah di bulan Ramadan ini sehingga bisa terbukti dalam hikmahnya. Ada pertanyaan kepada saya, Ustadz, bagaimana ketika saya ingin menghidupkan malam untuk bulan Ramadan? Kita bisa melihat sebetulnya jika puasa ini hanya dilaksanakan menahan lapar dan haus, sebetulnya dia sedang bersandiwara di hadapan Allah. Jadi saumnya hanya seperti itu. 10 hari bisa terlihat. Rasulullah idza dakhala sa'ru, ketika dia masuk ke 10 hari dalam saum, maka sadda mizarahu. Rasulullah itu menguatkan tali sarungnya. Artinya dia menguatkan ibadahnya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Kemudian dia wa aiqadu ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya. Jadi kalau kesibukan nanti 10 hari Ramadan terakhir kita sibuk di luar, bisa dinilai berarti saumnya itu hanyalah sandiwara dengan Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, kepedulian sosial, contoh dalam infak dan sedekah. Sehingga ada pertanyaan kepada Rasulullah, ayus sedekati a'damu ajran. Rasul, sedekah yang mana yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah, anta sedekah wa anta sahihun sahih. Rasulullah
mengatakan engkau bersedekah ketika sehat, ketika kuat. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Jangan kau tunggu datangnya maut. Sekarang alhamdulillah di Pamengpeuk ini ada PC Persis dengan programnya kepedulian sosial umat tersenyum. Kemudian ada pemuda Persis menyapa. Marilah saum ini kita buktikan manfaatnya bagi diri kita. Kita diberi ganjaran atas saum ini. Yang kedua, kita buktikan kepedulian sosial, saum Ramadan dan kemanusiaan. Terakhir, jadikanlah ibadah kita ini bukan hanya kebiasaan, tapi jadikanlah kebiasaan kita bernilai ibadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.